Kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, saya akan lanjutkan perbincangan dengan Bang Karding di sini dan juga ada Mas Toto. Bang Karding, tadi diskusi kita berhenti pada Pilpres dan Pileg berbarengan nih, khusus di tahun ini gitu. Di satu sisi partai-partai ini koalisi bekerja sama untuk mendorong Pak Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Di sisi lain kan masing-masing harus punya usaha sendiri untuk mendorong caleg-calegnya duduk gitu di Dewan. Nah, ini gimana caranya berkompetisi sambil berkoalisi, itu gimana? Ya, jadi kan nanti yang dikampanyekan dalam konteks Pilpres kan sama isunya. Antara PKB, Nasdem atau P3 itu isunya pasti sama. Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin dengan segala turunan isu-isunya. Tapi untuk yang di bawah itu apa namanya, masing-masing isu lokal, masing-masing karakter dan apa namanya, ciri khas partai dan cita-cita partai yang ingin dikampanyekan. Jadi menurut saya tidak ada hal yang sulit. Justru kami lagi mendorong ya, yang 21.000 itu setiap partai itu, kita lagi mendorong untuk ini menjadi kekuatan pemenangan. Ya, kekuatan pemenangan Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin. Oleh karena itu pasca ini nanti setelah aktivasi jaringan dan sebagainya, kita akan turun melakukan konsolidasi caleg-caleg masing-masing partai, lalu kita isi dengan konten-konten dari isu-isu pemenangan kita, supaya mereka juga ikut menjelaskan bahwa kalau ada pertanyaan kenapa harus milih Pak Jokowi, ya mereka bisa, caleg-caleg ini akan menjawab, karena pasti apa namanya, publik itu lagi seksi nuansa Pilpres. Jadi orang bicara Pilpres, tapi kita bekerja pemenangan di bawah, pemenangan DPRD misalnya. Kita lihat dulu ini sebentar, ada suasana di rumah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sepertinya sudah siap untuk berangkat menuju RSPAD Gatot Subroto untuk melaksanakan tes kesehatan yang memang dijadwalkan akan berlangsung pada pagi hari ini. Ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin tampak segar ya pagi ini. Menyapa awak media yang sudah bersiap di depan rumah. Tes kesehatan rencananya akan dimulai sekitar pukul 8. Jam 8 ya. Jadi Kiai Ma'ruf ini walaupun umur 75, beliau sepengetahuan saya masih berkeliling keluar kota, pengajian-pengajian. Sangat fit begitu? Sangat fit. Saya berapa kali ketemu di dapil saya, beliau datang ke Magelang dan sebagainya untuk apa namanya. Jadi kalau misalnya ada pihak yang meragukan hasil tes kesehatannya nanti itu tidak beralasan. Jauh lebih fit daripada Pak Mahathir. Jauh. Ya, ini kita lihat hanya satu mobil ya, tidak banyak pihak yang mendampingi atau mengantar Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, ini sudah mulai berangkat. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangannya. Ketika deklarasi, ada satu hal yang menarik perhatian, yaitu kemeja yang digunakan oleh Pak Jokowi di situ. Ada tulisan bersih, merakyat, kerja nyata. Mas Toto, tampaknya ini jadi pesan kunci yang sudah mulai sampai begitu. Nah, kira-kira pesan-pesan kunci apa lagi yang bisa disampaikan oleh tim pemenangan ini untuk semakin mempermulus gitu Pak Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin ke RI 1 dan RI 2 nantinya? Saya pikir pertama sengaja ya Pak Jokowi ingin menunjukkan ini kira-kira tagline secara tidak langsung, walaupun nanti akan diolah ke beberapa kalimat biasanya, yang kemudian akan jadi core utamanya. Tetapi saya sih memberikan saran jangan dipakai lagi, karena seharusnya itu sudah ada dalam diri Pak Jokowi, wajahnya yang sederhana, gaya berpakaiannya, kerjanya tadi sudah bekerja 5 tahun kok. Dia bukan sosok baru, jadi seharusnya tidak se-hard sell itu ke depan. Tapi mungkin menurut saya ini simbolisasi awal saja. Cukup dengan baju putih digulung itu simbol kerja. Bagaimana dia menggunakan baju yang santai itu menunjukkan dia merakyat misalnya. Jadi itu pertama. Yang kedua, kalau pertanyaannya nilai apa lagi sih sebenarnya yang bisa muncul? Kalau tiga itu tidak di hard sell lagi lah, apa dong? Kalau itu kan jelas branding Jokowi secara pribadi, dari kerjanya, dari karakternya. Ketika bergabung dengan Kiai Ma'ruf itu kan harus ada sebuah branding baru sebagai seorang pasangan. Saya melihat ada hal yang menarik, misalnya kalau saya ingin terjemahkan,
kita bersaudara, kita bekerja. Suka atau tidak, ada simbolisasi yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi ketika memilih Kiai Ma'ruf bahwa stigma yang selama ini dikatakan ada dikotomi antara Jokowi yang dianggap kurang religius, Prabowo yang seakan-akan mengklaim umat, ini tidak benar. Bahwa kemudian saya bahkan berani mengambil simbol ulama secara langsung begitu. Dan ini kan memang tujuannya adalah bagaimana mengembalikan stabilitas politik, menghindari dikotomi-dikotomi seperti itu. Semua bangsa Indonesia mengatakan kita bersaudara, dan itu akan membuat proses kita bekerja menjadi lebih mudah. Itu yang saya pikir ingin coba ditunjukkan dengan pilihan Kiai Ma'ruf. Pemirsa, kembali kita saksikan bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam perjalanan menuju RSPAD untuk melaksanakan tes kesehatan yang memang dijadwalkan akan berlangsung pada hari ini. Sebetulnya jadwalnya adalah mulai pukul 8 pagi nanti. Dan di sisi lain kita lihat ada gambar RSPAD Gatot Subroto yang saat ini memang masih dalam keadaan lengang. Namun tadi seperti sudah disampaikan oleh reporter kami Nadia Atmaji, baik pihak dokter, tenaga medis dan juga pihak keamanan sudah bersiaga, sudah bersiap sejak tadi pagi untuk menerima bakal calon presiden dan wakil presiden yang hari ini akan melakukan tes kesehatan, yaitu Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Untuk pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sendiri, tes kesehatan dijadwalkan akan berlangsung besok, hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018. Setidaknya ada 13 tes kesehatan yang akan dijalankan oleh paslon Capres dan Cawapres dalam rangkaian tes kesehatan. Mulai dari MRI kepala, lalu pemeriksaan mata, paru, neurologi, THT, radiologi torak, jantung dan pembuluh darah. Lalu ada lalu maksud kami ada ekokardiogram, lalu ada wawancara psikiatri, juga ada pemeriksaan penyakit dalam, bedah, pengambilan sampel laboratorium dan sebagainya. Baik, sambil menunggu Kiai Haji Ma'ruf Amin tiba di RSPAD, kita akan lanjutkan perbincangan di sini. Saya masih ditemani oleh Bang Abdul Qadir Karding, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga ada Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif dari Carta Politika. Bang Karding, tadi sudah dilontarkan nih usulan untuk key messages atau pesan kunci yang bisa disampaikan dalam kampanye pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin, yaitu kita bersaudara, kita bekerja. Apakah itu juga yang nanti akan digunakan atau diviralkan? Ya, saya kira itu masukan dari Mas Toto. Saya kira bagus. Nanti akan kita coba list banyak masukan dan kita sesuaikan dengan kondisi hari ini dan akan datang. Kan masyarakat ini dinamis kan. Dan yang penting bagi kita bahwa Jokowi ini jangan sampai menjual yang bukan program. Kalau saya lihat kan dari beberapa terakhir ini yang dijual itu isu. Yang dijual oleh teman-teman di sebelah itu isu kemiskinan. Programnya apa kalau kemiskinan? Itu kan yang harus jelas itu kan. Bahan pokok murah. Programnya apa? Kalau kita sudah bicara program, sudah detail dan sudah tahu sasaran-sasarannya. Ini juga mungkin harus disosialisasikan bahwa kalau memilih calon harus dilihat apa yang akan dilakukan begitu, bukan isu apa yang akan dijual begitu ya. Mas Toto, barangkali kita juga bisa melihat bagaimana pasangan Prabowo Sandiaga Uno, tadi Anda sudah menyebutkan bahwa ini ada elemen kejutnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pasangan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin begitu. Nah, kita bisa lihat lebih jauh nggak kira-kira apa yang bisa kelemahan apa dari pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno yang bisa dimanfaatkan atau diamplifikasi oleh pasangan Jokowi Ma'ruf Amin yang dimiliki atau kelebihan sehingga bisa mendulang lebih banyak pemilih begitu. Iya, saya pikir pertama adalah mesin partai, karena yang paling mengagetkan adalah kemudian yang dipilih sama-sama kader Gerindra. Padahal kita tahu perdebatan panjang selama beberapa bulan terakhir, orang berbicara mengenai kotil efek. Kotil efek itu adalah efek yang diberikan dari seorang calon
terhadap partainya ketika dia dimajukan capres atau cawapres. Ini kan seperti tanda kutip ya, mematikan partai-partai lain. Dan di posisi sebaliknya, itu yang menyebabkan yang terpilih sebagai cawapres Jokowi adalah non-parpol. Karena membuat parpol lebih bisa menerima, tidak kemudian berimplikasi negatif.